Tottenham targetkan striker Borussia Mönchengladbach musim panas ini. Tottenham dikaitkan dengan transfer striker Borussia Mönchengladbach, tim Kleindienst musim panas ini. Klub London Utara dihadapkan pada perombakan skuad besar-besaran di akhir musim nanti setelah mengalami musim mengecewakan di Premier League. Lini serang menjadi salah satu yang ingin diperkuat kedalamannya. Banyak penyerang Tottenham yang performanya dinilai mengecewakan musim ini, dan sekarang, Spurs tertarik untuk mengontrak tim Kleindienst dari Borussia Mönchengladbach. Pemain berusia 29 tahun tersebut terbuka untuk pindah pada musim panas karena ia ingin bermain untuk klub yang lebih besar. Kleindienst ingin mewakili Jerman di Piala Dunia berikutnya dan yakin bahwa bermain untuk klub besar di Eropa akan meningkatkan peluangnya untuk terpilih masuk tim nasional. Tapi The Lily Whites harus merogoh kocek 28 juta euro jika mereka ingin merekrut striker produktif tersebut yang telah mencetak 16 gol dan menyumbangkan 8 assist dalam 32 pertandingan musim ini. Selain itu, mereka juga harus bersaing dengan banyak klub papan atas di Jerman yang juga berminat merekrut pemain 29 tahun tersebut. Selain itu, Kleindienst juga ingin bermain di Liga Champions. Jadi tim besutan Ange Postecoglou harus lolos ke kompetisi tersebut jika ingin mendatangkan striker asal Jerman tersebut. Mikel Arteta bakar semangat Arsenal, gunakan amarah untuk balas PSG. Mikel Arteta menuntut para pemain Arsenal untuk menyalurkan amarah mereka usai kekalahan mengejutkan dari Bournemouth sebagai bahan bakar kebangkitan di leg kedua semifinal Liga Champions melawan Paris Saint-Germain. Arsenal mengalami pukulan telak jelang laga krusial di Parc des Princes, setelah ditumbangkan 1-2 oleh Bournemouth di kandang sendiri pada Sabtu 3 Mei. Gol Declan Rice di menit ke-34 sempat memberi harapan, namun dua gol balasan dari Dean Huijsen dan Evan Nilsson membuat The Gunners menelan dua kekalahan beruntun di Emirates Stadium, setelah sebelumnya juga kalah 0-1 dari PSG di leg pertama. Mikel Arteta menyadari betul timnya kini berada dalam tekanan, tidak hanya untuk membalikan keadaan di Liga Champions, tapi juga untuk mengamankan posisi 5 besar di Premier League. Secara matematis, kami belum lolos ke Liga Champions musim depan dan belum mengunci posisi kedua. Masih banyak yang harus kami lakukan, tegasnya. Ia mengkritik keras cara timnya bertahan dalam dua situasi bola mati yang berujung gol lawan. Kami gagal membunuh pertandingan dan bertahan dengan buruk di dua set piece. Padahal kami ingin menciptakan atmosfer positif sebelum laga Rabu nanti, kata Arteta. Namun, dari kekalahan itu lahir amarah dan frustrasi yang menurutnya bisa menjadi senjata utama. Sekarang kami punya banyak amarah, rasa frustrasi, dan perasaan tidak enak di perut. Pastikan semuanya kami gunakan hari Rabu nanti untuk tampil luar biasa di Paris, menang, dan melaju ke final, ujarnya penuh tekad. Florentino Perez sebut Real Madrid akan andalkan Raul Asensio. Raul Asensio, salah satu bintang Real Madrid yang sedang naik daun musim ini, telah menerima pesan yang meyakinkan dari Presiden klub Florentino Perez, meskipun ada rumor yang beredar tentang potensi perekrutan pemain bertahan baru di bursa transfer musim panas mendatang. Selama musim ini, Asensio telah muncul sebagai pemain inti reguler bagi tim, dengan pertumbuhan dan peningkatannya di lapangan yang menuai banyak pujian. Bahkan, menurut laporan dari Defensa Central, klub melihat Raul Asensio sebagai bagian penting dari masa depan mereka dan ingin mempertahankannya selama bertahun-tahun mendatang. Bek muda ini telah membuktikan dirinya musim ini, tampil menonjol dalam menghadapi tantangan pertahanan Real Madrid. Penampilannya yang solid telah membuatnya menjadi sosok yang semakin penting dalam skuad. Namun, spekulasi baru-baru ini yang menghubungkan Real Madrid dengan prospek pertahanan tengah papan atas, termasuk Dean Huijsen, William Saliba, dan Ibrahima Konate, telah membuat Asensio mempertanyakan tempatnya di klub. Dengan beberapa rumor yang beredar, bek berusia 22 tahun itu tentu saja merasa tidak yakin tentang masa depannya di Bernabeu. Sebagai tanggapan, Perez telah menghubungi Asensio dengan pesan yang jelas dan meyakinkan. Anda akan menjadi pemain yang lebih penting. Kami sangat percaya pada Anda. Anda akan menjadi pemain kunci bagi Madrid selama bertahun-tahun mendatang, kata Florentino Perez. Pesan ini dimaksudkan untuk memperkuat kepercayaan diri Asensio dan mengingatkannya bahwa klub memiliki kepercayaan penuh pada kemampuannya, meskipun persaingan di lini belakang semakin ketat. Statistik menakjubkan ini buktikan Inter menjadi tim yang berbeda jika Marcus Thuram absen. Satu data statistik mencolok mengungkap betapa krusialnya peran Marcus Thuram bagi Inter musim ini di Serie A. Menurut laporan dari Finternews, Nerazzurri hanya mengalami kekalahan dalam 7,7% pertandingan ketika Thuram menjadi starter. Namun, angka tersebut melonjak drastis menjadi 37,5% saat penyerang asal Prancis itu absen. Selain itu, dengan adanya Thuram di lapangan Inter mencatatkan rataan 2-3 gol per pertandingan, jika ia tidak bermain maka akan menjadi 0-3 gol per pertandingan. Hal ini juga terbukti dengan 3 laga sebelum kontra Barcelona ketika Thuram absen Inter tidak berhasil mencetak 1 gol pun. Sementara saat ia bermain menghadapi tim Blaugrana, Inter mencetak 3 gol. Thuram melewatkan beberapa pertandingan penting dalam beberapa pekan terakhir akibat cedera otot yang dideritanya saat menghadapi Bayern Munich di leg kedua perempat final Liga Champions. Akibat cedera itu,
Ia absen dalam pertandingan Serie A melawan Bologna dan Roma, serta laga semifinal leg kedua Coppa Italia melawan AC Milan. Hasilnya, Inter kalah di ketiga pertandingan tersebut dan gagal mencetak 1 gol pun. Kekalahan-kekalahan tersebut berdampak langsung pada posisi Inter di klasemen. Mereka kini tertinggal dari Napoli di puncak, tepat di momen krusial penentuan gelar. Selain itu, ketidakhadiran Thuram membuat serangan Inter terlihat tumpul dan kehilangan daya gedor. Statistik menunjukkan bahwa kehadiran Thuram tak hanya berpengaruh pada hasil akhir, tetapi juga pada dinamika permainan Inter. Kecepatannya dalam menekan lini belakang lawan dan ancaman gol yang dimilikinya kerap membuat lawan kesulitan. Maka dari itu, kabar bahwa Thuram akan diistirahatkan saat melawan Hellas Verona tentu menimbulkan kekhawatiran di kalangan tifosi Nerazzurri. Bukan Jurgen Klopp, Real Madrid tetap fokus datangkan Xabi Alonso. Real Madrid dikabarkan tetap fokus pada upaya mereka untuk mendatangkan Xabi Alonso sebagai pengganti Carlo Ancelotti, bukan Jurgen Klopp. Real Madrid tengah bersiap untuk melakukan perubahan besar di kursi kepelatihan mereka. Dengan Carlo Ancelotti diperkirakan akan dipecat pada akhir musim ini, klub raksasa Spanyol ini telah memulai pencarian manajer baru. Meskipun ada spekulasi mengenai kepindahan Ancelotti ke Brasil, hal tersebut tampaknya sementara terhenti, namun masih mungkin untuk dihidupkan kembali. Xabi Alonso, mantan gelandang Madrid yang kini melatih Bayer Leverkusen, telah lama dianggap sebagai calon ideal untuk menggantikan Ancelotti. Namun, proses untuk merekrutnya tidaklah sederhana. Biaya yang diperlukan untuk mengakhiri kontraknya di Leverkusen menjadi salah satu kendala. Di tengah situasi ini, muncul laporan bahwa Madrid juga telah menjalin kontak dengan Jurgen Klopp, mantan pelatih Liverpool, untuk mengeksplorasi kemungkinan perekrutan. Fabrizio Romano, jurnalis sepak bola terkemuka, mengungkapkan bahwa meskipun ada ketertarikan terhadap Klopp, fokus utama Madrid tetap pada Alonso. Saya terus menerima banyak pertanyaan tentang Jurgen Klopp. Namun, informasi yang saya dapatkan menunjukkan bahwa di dalam Real Madrid, ada banyak yang menghargai Klopp, ungkap Romano seperti dilansir dari 90 Min. Saat ini, saya tidak mengetahui perkembangan lebih lanjut, terutama setelah agen Klopp mengklarifikasi bahwa dia bahagia di Red Bull. Baru beberapa bulan lalu dia bergabung dan terlibat dalam proyek di Leipzig. Romano juga menegaskan bahwa Alonso tetap menjadi pilihan utama Madrid. Secara internal, mereka menganggap Xabi Alonso sebagai kandidat terbaik untuk posisi pelatih kepala yang baru. Proses keluarnya Alonso dari Bayer Leverkusen diharapkan tidak akan menjadi masalah, tutupnya.